Bab 17. Bagaimana mitra akuntabilitas dapat mengubah segalanya? Setelah mengabdi sebagai seorang pilot dalam Perang Dunia II, Roger Fisher kuliah lagi di Harvard Law School dan menghabiskan 34 tahun mengkhususkan diri dalam negosiasi serta manajemen konflik. Ia mendirikan Harvard Negotiation Project dan bekerja bersama sejumlah negara serta tokoh dunia dalam resolusi-resolusi damai, krisis penyanderaan, dan kompromi-kompromi diplomatis. Namun, baru pada 1970-an dan 1980-an, ketika ancaman perang nuklir memuncak, Fisher mengembangkan gagasannya yang barangkali paling menarik. Saat itu Fisher berfokus pada perancangan strategi yang dapat mencegah perang nuklir, dan ia menemui kenyataan yang sangat membahayakan. Siapapun presiden yang sedang menjabat, ia akan memiliki akses ke sandi-sandi peluncuran yang mampu mencabut nyawa jutaan orang, tapi tidak akan pernah melihat sendiri siapa yang tewas karena selalu berada ribuan kilometer dari tempat kejadian. Yang saya sarankan sangat sederhana, tulisnya dalam tahun 1981. Tempatkan angka sandi nuklir itu dalam kapsul kecil, lalu tanam kapsul itu tepat di sebelah kanan jantung seorang relawan. Relawan itu akan selalu membawa sebilah pisau jagal yang besar dan berat setiap kali sedang mendampingi presiden. Seandainya presiden sampai ingin meluncurkan senjata nuklir, satu-satunya yang dapat ia perbuat adalah terlebih dahulu membunuh relawan itu, dengan tangannya sendiri, mencabut nyawa orang yang sama-sama manusia. Presiden akan berkata, "George, maaf, tapi puluhan juta orang lain itu harus mati." Ia harus melihat orang itu dan merasakan apa yang disebut kematian, kematian yang sia-sia. Darah di karpet Gedung Putih. Sang presiden harus merasakan sendiri realitas itu. Ketika saran itu saya sampaikan kepada teman-teman di Pentagon, tanggapan mereka adalah, "Ya Tuhan, itu mengerikan sekali." Harus mencabut nyawa seseorang akan membuat keputusan presiden terdistorsi. Ia mungkin tidak pernah menekan tombol. Selama perbincangan kita tentang hukum keempat perubahan perilaku, kita telah membahas pentingnya menjadikan kebiasaan baik menghadirkan kepuasan secara langsung. Usulan Fisher seperti kebalikan hukum keempat itu, menjadikannya mengecewakan secara langsung. Sama seperti kita lebih mungkin mengulang pengalaman ketika babak akhirnya memuaskan, kita juga lebih mungkin menghindari pengalaman ketika babak akhirnya membuat kita sakit. Sakit atau nyeri adalah guru yang efektif. Jika kegagalan terasa menyakitkan, kegagalan itu dapat diperbaiki. Jika kegagalan relatif tidak mengakibatkan rasa nyeri, pengalaman itu akan diabaikan. Makin langsung dan mahal suatu kesalahan, makin cepat Anda belajar dari pengalaman itu. Ancaman akan diberi laporan negatif memaksa seorang teknisi menjalankan tugas dengan baik. Kemungkinan seorang pelanggan tidak pernah kembali membuat restoran menciptakan makanan-makanan yang lezat. Kerugian akibat salah memotong pembuluh darah membuat dokter bedah berusaha lebih menguasai anatomi manusia agar dapat memotong dengan tepat. Ketika akibat suatu perilaku berdampak parah, orang cenderung belajar dengan cepat. Makin langsung suatu nyeri, makin kecil peluang suatu perilaku diterapkan. Jika Anda ingin mencegah kebiasaan buruk dan meniadakan perilaku yang tidak sehat, menambahkan akibat langsung terhadap tindakan itu adalah cara bagus untuk mengurangi peluangnya. Kita mengulang kebiasaan buruk karena entah bagaimana kita merasakan manfaat dari situ, dan menjadikan kebiasaan itu sulit ditinggalkan. Cara terbaik yang saya ketahui untuk mengatasi kesulitan ini adalah meningkatkan kecepatan pelaksanaan hukuman yang terkait dengan perilaku itu. Mungkin ada jarak antara aksi dan konsekuensi. Segera setelah aksi menghasilkan konsekuensi langsung, perilaku mulai berubah. Pelanggan membayar tagihan tepat waktu bila dikenai biaya keterlambatan. Mahasiswa datang ke ruang kuliah ketika nilai ujian mereka dikaitkan dengan kehadiran. Kita akan melompat melewati banyak rintangan guna menghindari sedikit konsekuensi yang langsung. Tentu saja ini ada batasnya. Bila Anda ingin mengandalkan hukuman untuk mengubah perilaku, kekuatan hukuman itu harus bersesuaian dengan kekuatan relatif perilaku yang ingin dikoreksi. Agar menjadi produktif, biaya akibat kebiasaan menunda harus lebih besar daripada biaya untuk menjalankan aksi. Agar menjadi sehat, biaya akibat kemalasan harus lebih besar daripada biaya untuk berolahraga. Didenda karena merokok di restoran atau tidak membuang sampah secara benar menambah konsekuensi terhadap suatu tindakan. Perilaku hanya berubah jika hukumannya cukup menyakitkan dan betul-betul diterapkan. Secara umum, makin terlokalisasi, makin terasa, makin konkret, dan makin langsung suatu konsekuensi, makin besar pengaruhnya pada perilaku individu. Makin global, makin tidak terasa, makin samar, makin tertunda suatu konsekuensi, makin kecil pengaruhnya pada perilaku individu. Untungnya, ada cara langsung untuk memperbesar biaya langsung terhadap suatu kebiasaan buruk, membuat kontrak kebiasaan. Kontrak kebiasaan. Undang-undang pertama yang mengatur sabuk pengaman diluluskan di New York pada tanggal 1 Desember tahun 1984. Pada waktu itu,
Hanya 14% orang di Amerika Serikat yang memakai sabuk pengaman secara teratur, tapi hal itu segera berubah. Dalam 5 tahun, setengah warga AS mengenakan sabuk pengaman. Saat ini, mengenakan sabuk pengaman diwajibkan oleh undang-undang di 49 dari 50 negara bagian. Dan tidak hanya di atas kertas, jumlah orang yang mengenakan sabuk pengaman juga telah berubah secara dramatis. Pada 2016, lebih dari 88% orang Amerika memakai sabuk pengaman setiap kali masuk ke mobil. Dalam hanya 30 tahun lebih sedikit, kebiasaan jutaan orang telah berubah secara total. Undang-undang dan regulasi adalah contoh bagaimana pemerintah dapat mengubah kebiasaan dengan menciptakan kontrak sosial. Sebagai masyarakat, kita secara kolektif sepakat untuk mematuhi aturan-aturan tertentu lalu menegakkannya sebagai kelompok. Setiap kali aturan perundang-undangan baru berpengaruh terhadap perilaku, undang-undang sabuk pengaman, larangan merokok di restoran, kewajiban mengolah limbah, itu menjadi contoh tentang kontrak sosial yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Dalam hal ini kelompok sepakat untuk bertindak dengan cara tertentu, dan jika tidak mematuhinya, Anda akan dihukum. Sama seperti pemerintah menggunakan undang-undang untuk membuat warganya akuntabel, Anda dapat menciptakan kontrak kebiasaan untuk membuat diri sendiri akuntabel. Kontrak kebiasaan adalah kesepakatan lisan atau tertulis ketika Anda menyatakan komitmen terhadap kebiasaan tertentu serta hukuman yang akan terjadi seandainya Anda tidak mengikutinya. Brian Harris, pebisnis dari Nashville, Tennessee, adalah orang pertama yang saya lihat menerapkan strategi ini. Tak lama setelah kelahiran putranya, Harris sadar ia ingin menurunkan bobot beberapa kilogram. Ia menulis kontrak kebiasaan antara dirinya sendiri, istrinya, dan pelatih pribadinya. Versi pertamanya berbunyi, sasaran pertama Brian untuk O1 2017 adalah mulai makan dengan benar lagi agar ia merasa lebih baik, terlihat lebih baik, dan berhasil meraih sasaran jangka panjang untuk memiliki timbangan 100 kg dengan 1096 lemak tubuh. Di bawah pernyataan itu, Harris membeberkan peta jalan untuk meraih hasil idealnya. Fase 1, kembali ke diet ketat, slow carb, DO. Fase 2, memulai program pemantauan makronutrien yang ketat DO2. Fase 3, memperbaiki dan mempertahankan detail program diet dan olahraganya DO3. Akhirnya ia mencatat tiap kebiasaan harian yang akan mengantarnya ke sasaran. Sebagai contoh, catat semua makanan yang ia konsumsi tiap hari berikut hasil penimbangan badannya tiap hari. Selanjutnya ia menuliskan hukuman seandainya tidak mematuhi kontrak. Kalau Brian tidak melaksanakan kedua hal ini, konsekuensi berikut terpaksa diterapkan, ia harus berpakaian lengkap tiap hari dan tiap minggu pagi sampai 1 kuartal berakhir. Yang dimaksudkan dengan berpakaian lengkap adalah tidak mengenakan jeans, shirt, jaket bertudung, atau celana pendek. Ia juga akan memberi Joey, pelatihnya, $200 untuk digunakan semaunya kalau melewatkan pencatatan makanan untuk sehari. Di bagian bawah kontrak itu, Harris, istrinya, dan pelatihnya membubuhkan tanda tangan. Reaksi awal saya adalah kontrak seperti ini terkesan terlalu formal dan berlebihan, terutama tanda tangan. Namun, Harris meyakinkan saya bahwa menandatangani kontrak adalah indikasi keseriusan. Setiap kali melewatkan bagian ini, katanya, hampir seketika saya mulai kendur. 3 bulan kemudian, setelah mencapai target O1, Harris meningkatkan sasaran. Konsekuensi juga ditingkatkan. Kalau melewatkan target karbohidrat dan protein, ia harus membayar pelatihnya $100. Kalau lupa menimbang badan, ia harus memberi istrinya $500 untuk dipakai sesukanya. Barangkali yang paling menyakitkan, kalau lupa berlatih sprint, ia harus memakai pakaian resmi setiap hari dan mengenakan topi Alabama sampai akhir kuartal, yang lebih pahit daripada hukuman lain. Strategi itu berhasil, dengan istri dan pelatihnya bertindak sebagai mitra akuntabilitas, dan dengan kontrak kebiasaan yang menguraikan secara jelas apa yang harus dilakukan setiap hari, Harris berhasil menurunkan berat badan. Untuk menjadikan kebiasaan buruk mengecewakan, opsi terbaik Anda adalah menjadikan kebiasaan itu menyakitkan saat itu juga. Menyusun kontrak kebiasaan adalah cara langsung untuk melakukannya. Bahkan seandainya Anda tidak ingin menyusun kontrak kebiasaan selengkap itu, memiliki mitra akuntabilitas sudah sangat membantu. Pelawak Margaret Cho menulis lawakan atau lagu setiap hari. Ia menjadikan 1 lagu per hari sebagai tantangan di depan temannya, yang membantunya tetap akuntabel. Tahu ada seseorang yang menyaksikan dapat menjadi motivator yang dahsyat. Anda hampir tidak mungkin menunda-nunda atau menyerah karena kerugian langsungnya ada. Bila Anda tidak mematuhinya, barangkali mereka akan memandang Anda sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya atau pemalas. Tiba-tiba, Anda tidak hanya gagal memenuhi janji pada diri sendiri, tapi juga gagal memenuhi janji pada orang lain. Anda bahkan dapat mengotomatiskan proses ini. Thomas Frank, pebisnis di Boulder, Colorado, bangun pukul 5.55 tiap pagi. Jika tidak melakukannya,
Ia menulis tweet otomatis yang berbunyi, pukul 6.10 dan saya tidak bangun karena saya malas. Jawab ini untuk mendapatkan $5 via PayPal, limit 5, karena beker saya tidak rusak. Kita selalu berusaha menampilkan diri terbaik kita pada dunia. Kita menyisir rambut dan menggosok gigi dan berdandan sebaik mungkin karena kita tahu kebiasaan-kebiasaan ini paling mungkin mendapatkan reaksi yang positif. Kita ingin memperoleh nilai baik dan lulus dari sekolah terbaik agar mendapatkan kesan terbaik dari calon pemberi kerja, teman, dan keluarga. Kita peduli terhadap pandangan orang sekitar karena itu berguna agar mereka menyukai kita. Ini tepatnya mengapa mendapatkan mitra akuntabilitas atau menandatangani kontrak juga banyak gunanya. Ringkasan bab, kebalikan hukum keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya mengecewakan. Kita lebih mustahil mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan atau mengecewakan. Mitra akuntabilitas dapat menciptakan kerugian langsung atas kemangkiran kita. Kita sangat peduli terhadap pandangan orang lain tentang kita, jadi kita tidak ingin orang lain berpandangan buruk tentang kita. Kontrak kebiasaan dapat dipakai untuk menambahkan biaya sosial pada perilaku manapun. Kontrak itu membuat kita harus mengeluarkan uang karena melanggar janji di depan umum dan ini menyakitkan. Tahu ada orang yang mengawasi Anda dapat menjadi motivator yang manjur. Cara menciptakan kebiasaan baik. Hukum ke-1 menjadikannya terlihat mengisi kartu nilai kebiasaan. Tulis kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadari semuanya. Menggunakan niat implementasi, aku akan PERILAKUJ pada WAKTUJ di lokasi. Menumpuk kebiasaan, setelah kebiasaan sekarang aku akan kebiasaan BARUJ. Merancang lingkungan, menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat. Hukum kedua menjadikannya menarik 21 menggunakan paket godaan. Pasangkan aksi yang ingin dilakukan dengan aksi yang perlu dilakukan. 22 bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku normal. 23 menciptakan ritual motivasi. Lakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Hukum ketiga menjadikannya mudah mengurangi hambatan. Kurangi jumlah tahap antara Anda dan kebiasaan baik Anda. Menyiapkan lingkungan sebaik mungkin. Siapkan lingkungan agar tindakan di masa mendatang lebih mudah. Menguasai momen menentukan. Optimalkan 5.3 pilihan-pilihan kecil yang dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Menggunakan aturan 2 menit. Turunkan skala kebiasaan sampai dapat dikerjakan dalam 2 menit atau kurang. Mengotomatiskan kebiasaan. Berinvestasi dalam teknologi dan pembelian satu kali yang dapat mengunci perilaku di masa mendatang. Hukum keempat menjadikannya memuaskan menggunakan penguatan ulang. Beri ganjaran langsung pada diri sendiri ketika menyelesaikan kebiasaan Anda. Jadikan, tidak melakukan apa-apa, dapat dinikmati. 4.2 Ketika menghindari kebiasaan buruk, rancang cara untuk melihat manfaatnya. Menggunakan pemantau kebiasaan. Pantau terus rangkaian kebiasaan dan, jangan memutus rantai. Jangan mangkir 2 kali. Ketika lupa melakukan suatu kebiasaan, pastikan langsung kembali ke jalur dengan segera. Cara menghentikan kebiasaan buruk. Kebalikan hukum ke-1 mengurangi paparan. Hilangkan petunjuk-petunjuk LSA kebiasaan buruk Anda dari lingkungan Anda. Kebalikan hukum kedua menjadikannya tidak kelihatan menjadikannya tidak menarik membingkai ulang pola pikir. Berfokus pada 2. Manfaat dari menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebalikan menjadikannya sulit hukum ke pukul 3.36 meningkatkan hambatan. Meningkatkan jumlah tahap antara Anda dan kebiasaan buruk Anda. Menggunakan alat penjaga komitmen. Batasi 3, pilihan-pilihan masa depan sampai hanya yang bermanfaat. Kebalikan hukum keempat 45 dapatkan mitra akuntabilitas. Minta seseorang mengawasi perilaku Anda. Susun kontrak kebiasaan. Jadikan kerugian melakukan kebiasaan buruk di depan umum mahal dan menyakitkan. Menjadikannya mengecewakan.